Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Nabila Zalfa Sulaiman. Di sini berperan sebagai moderator pada hari ini. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang tablet Antalgin dari hasil praktek teknologi sediaan solid dengan dosen pengampu Bu Hervianti Nurfitria Nugrahani, Magister Farmasi. Dengan teman sekelompok saya yaitu Fitri Yustisiani, Alifah Azahra, Nisa Tricahyani, Wiwik dan Wiwik Puji. Selanjutnya yaitu ada konteks pembahasannya, yaitu yang pertama ada bahan aktif, karakteristik dan hasil evaluasi bahan aktif. Yang kedua ada formula tablet, spesifikasi formula tablet. Yang ketiga ada metode, yaitu dengan metode granulasi. Yang keempat ada granulasi, yaitu karakteristik dan hasil evaluasi granul. Yang kelima ada tablet, yaitu karakteristik dan hasil evaluasi tablet dan pembahasannya. Yang pertama ada bahan aktif, yaitu karakteristik dan hasil evaluasi bahan aktifnya. Tablet Antalgin. Tablet merupakan obat dalam bentuk sediaan padat yang biasanya dibuat dengan bahan tambahan farmasetik yang sesuai. Antalgin merupakan generik yang dikenal dengan metampiron. Metampiron adalah obat antiinflamasi non-steroid, yaitu NSAID, yang memiliki fungsi sebagai analgetik, antiinflamasi, dan antipiretik. Nama bahan aktif yaitu Antalgin berdasarkan referensi Farmakopeia Indonesia edisi 3, 4, dan 5. Yaitu dengan spesifikasinya berat molekulnya sebanyak 90.000 gram per mol, dan di sini ada gambar struktur kimianya. Lalu dengan rumus molekul C13H16N3Na O4SH2O dengan pemberian serbuk hablur putih atau putih kekuningan dan kelarutan 1:1:5 dalam air. Lalu 1:30 dalam alkohol dan sedikit larut dalam kloroform dan tidak larut dalam ether. Dan memiliki stabilitas tidak stabil terhadap udara lembab dan harus terlindung dari cahaya matahari. Memiliki inkompatibilitas efek ototoksik meningkat bila diberikan bersama aminoglikosida, tidak boleh diberikan bersama etakrinat. Toksisitas salisilat meningkat bila diberikan secara bersamaan, mengantagonis tubokurarin dan meningkatkan efek suksinolkolin dan obat antihipertensi. Lalu kegunaannya umumnya digunakan sebagai analgesik dan antipiretik yang kuat. Lalu memiliki susut pengeringan tidak lebih dari 5,5%. Lakukan pengeringan pada suhu 105 derajat sehingga bobot tetap. Menggunakan 250 mg dan memiliki titik lebur sekitar 198 derajat hingga 199 derajat Celcius. Lalu selanjutnya akan dipaparkan materi oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi bahan aktif. Dilakukan pengamatan bulk density, tap density, sehingga menghasilkan rasio Hausner sebesar 1,19 yang memenuhi persyaratan 1,19 hingga 1,25 dengan kesimpulan fair atau cukup mudah mengalir. Selanjutnya persen kompresibilitas menghasilkan 15,96%, di mana hal tersebut memenuhi persyaratan yaitu 11-15% dengan kesimpulan good atau mudah mengalir. Lalu sudut istirahat menghasilkan 43 derajat dengan kesimpulan very poor atau sukar mengalir. Selanjutnya uji kadar lembab menghasilkan 0,12%, di mana hal ini tidak memenuhi persyaratan yaitu 2-5%. Selanjutnya sudut pengeringan menghasilkan 9,6%, di mana tidak memenuhi persyaratan yaitu 2-5%. Selanjutnya uji distribusi ukuran partikel menghasilkan persen mesh wadah sebesar 99,65%. Hal tersebut membuktikan bahwa hasil dari Fines
melebihi dari syarat yang ditentukan yaitu 15-30%. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada uji evaluasi mutu bahan aktif didapatkan dari tabel di atas, yaitu sifat alir yang cukup mudah mengalir karena dari perhitungan rasio Hausner menghasilkan angka 1,19. Sedangkan pada uji kompresibilitasnya menunjukkan hasil 15,96%, yang artinya serbuk memiliki sifat alir yang mudah mengalir. Hasil ini berarti serbuk atau granul layak dikempa. Lalu uji alir pada serbuk bahan aktif antalgin ini memiliki sifat yang very poor atau sukar mengalir, di mana hasil yang diperoleh adalah 43 derajat. Untuk kadar lembabnya sendiri yaitu 0,12%, artinya serbuk tidak memenuhi persyaratan, di mana persyaratan 2-5%. Hal ini dapat terjadi karena serbuk sangat lembab, sehingga pada uji memiliki range waktu yang relatif lama, sehingga hasilnya kurang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, untuk uji distribusi ukuran partikel sendiri, hasilnya tidak memenuhi persyaratan karena wadah bawah diperoleh hasil lebih dari persyaratan yaitu 99,65%, di mana batas persyaratan yaitu 15-30%. Pada uji distribusi partikel, memiliki grafik yang kurang stabil. Hal ini dapat terjadi dikarenakan serbuk terlalu halus sehingga hasil pada wadah bawah lebih banyak daripada mesh-mesh lainnya. Grafik dapat dilihat di samping kanan. Selanjutnya, formulasi tablet akan dibacakan oleh rekan saya. Yang kedua, formulasi tablet, spesifikasi formulasi. Spesifikasi dan syarat tablet yang diinginkan. Untuk nama produknya ada Novalgin, bentuk sediaannya tablet, bahan aktifnya antalgin metampiron, kemasannya box atau dus, pemberiannya dari warna putih, rasa sedikit pahit, bentuknya tablet, tebalnya 7,5 mm dengan diameter 10 mm, dengan syarat untuk diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1,5 tebal tablet. Untuk bobotnya sendiri dari 700 mg, jumlah bahan aktif per tabletnya terdiri dari 500 mg, keseragaman bobotnya 700 mg dengan syarat 690 mg sampai 700 mg, keseragaman kandungannya seragam, kekerasan tabletnya 7-11 kg per cm persegi, syaratnya 7-11 kg per cm persegi. Kerontokan atau friabilitasnya tidak lebih dari 1% dengan waktu hancurnya kurang dari 15 menit. Next. Tiga, metode granulasi yang digunakan. Granulasi basah. Granul dibentuk dengan jalan mengikat serbuk menggunakan suatu perekat sebagai pengganti pengompakan. Teknik ini membutuhkan larutan, suspensi, atau bubur yang mengandung pengikat yang biasanya ditambahkan campuran serbuk, namun bahan pengikat itu dapat dimasukkan kering ke dalam campuran serbuk dan cairan dengan ditambahkan tersendiri. Metode granulasi basah sangat luas digunakan orang untuk memproduksi tablet kompresi. Next. Keuntungan dan kerugian metode granulasi basah. Untuk keuntungannya, yang pertama sifat mengalirnya lebih baik, yang kedua memperbaiki karakteristik pengempaan, yang ketiga distribusi zat berwarna dan zat aktif jauh lebih baik jika ditambahkan dalam larutan pengikat, keempat debu berkurang, lima mencegah pemisahan campuran serbuk, enam permukaan yang hidrofobik menjadi lebih hidrofilik. Kerugiannya, yang pertama, tahapan multiproses lebih rumit dan membuat validasi dan pengendalian sulit. Yang kedua, waktu, ruangan, dan peralatan yang digunakan memerlukan biaya yang lebih mahal. Tiga, stabilitas menjadi perhatian untuk zat aktif peka lembab atau termolabil. Keempat, banyak kehilangan bahan selama berbagai tahapan proses. Next. Keempat, granul. Hasil evaluasi mutu granul. Yang pertama, untuk hasil pengamatan dari distribusi ukuran partikel, didapatkan hasil 55,58%.
Syaratnya wadah bawah 15-30%. Kesimpulannya tidak memenuhi persyaratan. Yang kedua, kadar lembabnya hasilnya 3,29%, syaratnya 2-5%. Kesimpulannya hasil memenuhi persyaratan. Yang ketiga, susut pengeringan, hasilnya 4,78%, syaratnya 2-5%. Kesimpulannya hasil memenuhi persyaratan. Untuk bulk density 0,581 gram per mili, tap density-nya 0,675 gram per mili, rasio Hausner-nya didapatkan hasil 1,20, memenuhi persyaratan atau fair good, cukup mudah mengalir. Yang ketujuh, ada persen kompresibilitas, hasilnya 17,07%, syaratnya itu 16-20, kesimpulannya memenuhi persyaratan, fair atau cukup mudah mengalir. Yang kedelapan, ada sudut istirahatnya 29 derajat. Untuk syarat 25-30 derajat memenuhi persyaratan good atau mudah mengalir. Next. Kesimpulannya, pada uji evaluasi mutu bahan aktif didapatkan hasil pada serbuk memiliki sifat alir yang cukup mudah mengalir, di mana rasio Hausner mencapai 1,20, sedangkan kompresibilitas hasilnya 17,07%. Artinya memiliki sifat alir yang cukup mudah mengalir. Berarti serbuk ini layak untuk dikemas, tapi mungkin mengalami cracking pada tablet. Kedua, laju-laju alir pada metode granulasi basah sifatnya good atau mudah mengalir, di mana didapatkan hasil sudut istirahatnya 29 derajat. Yang terakhir, ada kadar lembabnya diperoleh hasil granul 3,23%, di mana ini memenuhi persyaratan mutu antara 2-5%. Next. Lanjutannya, sedangkan untuk uji distribusi ukuran partikel tidak memenuhi persyaratan, karena didapatkan hasilnya itu 55,58% dari batas persyaratan 15-30%. Di mana juga distribusi ukuran partikel ini grafiknya kurang stabil, dikarenakan serbuk terlalu halus sehingga hasil pada wadah lebih banyak daripada mes lainnya. Berikut ini adalah hasil grafik uji distribusi ukuran partikel. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang kelima ada hasil evaluasi mutu tablet dan pembahasan. Next. Yang pertama ada organoleptis tablet. Untuk baunya itu tidak berbau, untuk rasanya itu pahit, warnanya putih, kerusakan pada tabletnya camping dan cracking. Lalu di sini ada pengertiannya. Camping yaitu pemisahan sebagian atau seluruh mahkota atas atau bawah tablet dari badan utama tablet karena adanya udara yang terjebak dalam masa cetak. Lalu untuk penyebabnya itu granul yang pertama ada granul yang dihasilkan terlalu besar, yang kedua kurangnya jumlah lubrikan atau penggunaan lubrikan yang tidak tepat, yang ketiga ada terdapat udara yang terjebak dalam masa cetak, yang lalu ada solusinya itu yang pertama ukuran granul dengan pengayakan menggunakan mes 100-200. Yang kedua itu menambahkan atau mengganti jenis lubrikan yang digunakan. Yang ketiga ada hilangnya udara sebelum pengempaan tablet. Lalu yang kedua ada cracking, yaitu retakan kecil dan halus terlihat pada permukaan tengah, atas, dan bawah tablet, dan sangat jarang pada dinding samping. Untuk penyebabnya, yang pertama itu ada granul yang dihasilkan terlalu besar, yang kedua ada suhu ruangan granulasi terlalu dingin. Lalu untuk solusinya itu, yang pertama memperkecil ukuran granul, yang kedua atur dan kendalikan suhu ruang granulasi. Next. Lalu di sini ada pemeriksaan keseragaman ukuran atau diameter dan tebal tablet. Hasil perhitungan keseragaman ukuran. Untuk perhitungannya diameter sama dengan 3x, terus 10 sama dengan 3x, x sama dengan 10 dibagi 3, sama dengan hasilnya 3,33.
Untuk pada pengujian keseragaman ukuran tebal tablet yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, yaitu 7,7 mm. Hasil tidak memenuhi syarat karena hasil 3x 3 diameter lebih dari hasil tebal tabletnya. Hal tersebut disebabkan jumlah bahan yang digunakan terlalu banyak. Karena semakin banyak bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet, maka akan semakin besar diameter atau tebal tablet. Kemudian, hasil tersebut juga dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan kekuatan saat pengempaan, sebab alat tersebut masih manual. Jadi solusinya itu untuk mencegah terjadinya hal tersebut yaitu dengan mengurangi jumlah bahan yang digunakan atau bobot tablet dan memperbarui alat yang ada di laboratorium dengan alat yang modern. Di sini ada pengujian keseragaman bobot. Dari hasil pengujian keseragaman bobot tablet didapat hasil bobot yang beragam dan ada beberapa tablet yang menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan. Di mana dari 10 tablet yang sudah diuji, 7 tablet memiliki bobot lebih dari 700 mg dan 3 lainnya memiliki bobot 700 mg. Kemudian dari hasil persentase penyimpangan, 7 tablet memiliki persentase penyimpangan yang besar. Dalam persyaratan pengujian keseragaman bobot untuk tablet dengan bobot lebih besar 300 mg, yaitu tidak boleh ada 2 tablet yang persentase penyimpangannya lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A, yaitu 5%, dan tidak boleh ada satupun tablet yang persentase penyimpangannya lebih dari harga yang ditetapkan pada kolom B, yaitu 10%. Next. Lanjut, dapat disimpulkan tablet yang diuji tidak memenuhi persyaratan keseragaman bobot. Hal tersebut itu karena dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya itu tidak seragamnya distribusi obat pada saat pencampuran bahan atau granulasi, terus pemisahan dari campuran bahan atau granulasi selama proses pembuatan, dan permasalahan pada mesin kempa di mana alat kempa yang digunakan masih menggunakan tenaga manusia dan ukuran pada mesin kempa itu sulit untuk diatur, yang menyebabkan tebal tablet tidak seragam sehingga bobot tablet yang dihasilkan pun tidak seragam. Jadi solusi untuk mencegah terjadinya hal tersebut yaitu dengan memperbaiki atau mengulangi proses pembuatan granul. Perbaikin ukuran granul, perbaikin pencampuran mas cetak, dan perbaiki mesin tablet yaitu dengan validasi mesin tablet atau memperbarui alat kempa yang tersedia di laboratorium dengan alat yang modern. Next. Lalu ada pengujian kekerasan tablet. Berdasarkan hasil evaluasi uji kekerasan tablet pada tabel di atas, dari 20 tablet yang diuji diperoleh hasil rata-rata kekerasannya itu 9,232 kg per cm. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tablet yang didapat memenuhi persyaratan kekerasan tablet, yaitu untuk tablet dengan bobot 400 sampai 700 mg adalah 7 sampai 11 kg per cm. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengujian kecerdasan tablet. Dari hasil pengujian kecerdasan tablet diperoleh hasil dari 20 tablet yang sudah diuji memiliki variabilitas sebesar 0,75%. Hasil tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, yaitu tidak boleh lebih dari 1%. Pada saat suatu tablet memiliki kerapuan yang tinggi tidak memenuhi persyaratan, kemudian disebabkan oleh kurangnya tekanan pada saat pencetakan dan tablet yang tidak terkempa dengan baik sehingga menyebabkan rongga pada tablet dan menyebabkan tablet menjadi rapuh. Hal tersebut dapat dihindari dengan meningkatkan tekanan pada saat pencetakan dan memperbarui alat kempa di laboratorium dengan alat yang lebih modern agar tekanan yang diberikan pada saat pencetakan lebih baik.
Tetapi untuk percobaan pembuatan tablet Antalgin kali ini memiliki kecerdasan yang baik. Next. Selanjutnya ada pengujian waktu hancur. Pada pengujian waktu hancur, tablet ke-6 tablet yang diuji memiliki waktu hancur selama 15 menit, yaitu dengan hasil rata-rata 4 menit. Hasil tersebut sesuai dengan persyaratan waktu hancur yang tertera pada Farmakopedia Indonesia edisi 3, yaitu tidak boleh lebih dari 15 menit. Apabila pada tablet tidak memenuhi persyaratan, hal tersebut disebabkan karena terlalu banyak jumlah bahan pengikat yang ditambahkan. Jumlah bahan pengikat yang ditambahkan dalam formula tablet dapat mempengaruhi karakteristik dari tablet jenis, kadar dan cara penambahan bahan pengikat atau berpengaruh pada waktu hancur. Jika digunakan dalam jumlah yang berlebihan, maka akan membuat tablet lama hancur. Solusi untuk mencegah terjadinya hal tersebut yaitu dengan optimasi pengikat dan mengurangi atau menggantikan jenis pengikat yang digunakan. Next. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut adalah nama-namanya. Yang pertama itu ada Ansel Howard, C 2008, pengantar bentuk sediaan farmasi Jakarta, UI Press, Depkes RI 1900. Next. Aja skip ya. Selanjutnya ada lampiran. Berikut adalah hasil cetak tablet Antalgin. Next, yaitu yang terakhir ada lampiran. Lampiran itu ada pertamanya ada pembuatan dan pencampuran, pengeringan dengan oven, pengujian granul, pencetakan tablet, evaluasi mutu granul, dan terakhir itu kemasan hasil cetak tablet Antalgin. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.